Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ngaji bareng kita terhadap kitab Ihya Ulumuddin di siang hari ini dengan membaca Fatihah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwajihi dzurriyyati wa baiti ajmain termaksusan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ulama'ikal 'amilin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahl wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar. Baik, selamat siang kawan-kawan semua. Alhamdulillah siang hari ini kita masih kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji bersama kitab Ihya Ulumuddin. Ya, meskipun ngaji kita terlihat anti mainstream ya, karena di kafe ya, di tengah ramainya kafe yang mungkin hanya kita saja yang mengaji kitab. Pembahasan kita masih meneruskan tentang tanda-tanda ulama su dengan ulama akhirat ya. Yang dalam bab ini sebenarnya sangat panjang. Imam Ghazali menjelaskan tentang bab ini sangat panjang. Kemarin kita baru saja membaca rujukan dari hadis-hadis Kanjeng Nabi saja yang berbicara tanda-tanda paling sederhana dari ulama su itu sendiri. Dan ulama akhirat itu seperti apa? Seperti misalnya bahwa tanda paling sederhana seseorang akan menjadi ulama su itu adalah ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, atau dia tidak mengimplementasikan ilmunya, atau ilmunya tidak membuatnya lebih baik. Sebaliknya, kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, atau ilmunya justru membuat dia lebih dekat kepada Allah, membuat dia lebih baik, maka itu disebut ulama akhirat atau ulama yang benar-benar ulama ya. Sebagaimana saya kutip kembali kalimat yang kemarin ya. Jadi la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi'ilmihi amilan. Ini hadis yang saya rasa menyimpulkan pondasi dasar seorang alim itu apa menurut Islam. Jadi kalau ditanya seorang ulama itu adalah apa? Jawabannya adalah orang yang alim di saat yang pertama, artinya dia punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka itu disebut seorang ulama. Sehingga hadis ini memberitahu kepada kita bahwa dalam Islam itu antara pengetahuan dengan praktiknya itu tidak dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Jadi tidak mungkin seorang ulama di saat yang sama dia perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang ulama, berarti dia belum disebut seorang ulama. Nah, rata-rata kasus munculnya ulama su itu karena dia tidak mengamalkan ilmunya, atau kalau kita kembali ke pembahasan kemarin ya, dia kalah dengan godaan-godaan duniawi sehingga ilmunya dia korbankan hanya karena ingin mendapatkan godaan-godaan duniawi tadi. Baik, hari ini kita membaca dari rujukan al-athar. Al-athar itu perkataan atau ya perkataan para sahabat atau tabi'in atau para ulama salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal atharu, adapun rujukan atau sumber dari athar yang berbicara tentang ulama su itu
Faqad qala Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar telah berkata radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah. Hal yang paling aku takutkan terjadi terhadap umat ini, hal yang paling aku takutkan untuk terjadi terhadap umat ini, al munafiqul alim. Orang munafik tapi di saat yang sama dia alim, dia punya ilmu. Qalu para sahabat kemudian bertanya, wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Bagaimana orang munafik itu bisa menjadi alim? Qala kemudian menjawab siapa Sayyidina Umar itu, alimal lisan jahilal qalbi wal amal. Masya Allah. Ini jawabannya jawabannya ringkas tapi sangat padat maknanya ya. Jadi orang munafik yang alim itu, dawuh Sayyidina Umar, orang yang lisannya itu alim, lisannya itu punya banyak pengetahuan tapi di saat yang sama hatinya itu jahil, hatinya itu tidak tahu, dan amalnya itu juga jahil. Artinya absen dalam hati dan amalnya. Dia dalam lisannya itu punya banyak pengetahuan, punya banyak ilmu, punya banyak hafalan, tahu banyak hal, tetapi kosong dalam praktik dan hatinya. Nah, itu sudah tingkat paling sederhana seseorang disebut munafik dan yang alim ya. Seorang alim yang munafik. Nah, ini memang berat ya, berat. Waqal Hasan, dan Hasan berkata, la takun. Nah, ini kemarin sudah sempat saya spill ya. Ini baru kita baca sekarang. La takun, janganlah engkau menjadi mimman dari orang, tergolong orang, ya jema'u ilmal ulama, yang mengumpulkan, mengoleksi ilmunya para ulama, wa taraifal hukama, dan jalannya jalannya para filosof, jalannya para orang bijaksana. Wa yajri, tetapi dia berlaku atau dia berjalan fil amal, ketika berbuat ya, ketika kesehariannya, majros sufaha, seperti berlakunya atau berbuatnya orang-orang yang bodoh ya, seperti kemarin, jangan engkau menjadi orang yang punya banyak seperangkat ilmu seperti ilmunya ulama, bahkan ilmunya para filosof, tapi ketika dia sehari-hari perbuatannya seperti orang bodoh. Nah, ini ada kontradiksi antara ilmu dan perbuatannya. Itu termasuk ciri-ciri ya ulama su, atau ulama yang ditakutkan terjadi di akhir zaman. Wa qala rajulun li Abi Hurairah, dan seseorang sahabat ini ya berkata li Abi Hurairah, pada Abu Hurairah, uridu an ata'allamal ilma, aku ingin mempelajari ilmu, wa akhafu an udayyi'ahu, di saat yang sama aku takut untuk menyia-nyiakan ilmu tersebut. Ya, jadi pertanyaan seseorang itu kan mungkin dia khawatir suatu saat nanti dia menjadi ulama su, atau suatu saat nanti dia tidak bisa mengamalkan ilmunya setelah dia mempelajarinya, sehingga dia mengadu kepada Abu Hurairah. Nah, apa kemudian jawab Abu Hurairah? Faqala, maka berkata siapa Abu Hurairah, kafa, cukuplah, bitarkikal ilma, dengan meninggalkannya kamu, al ilma, pada ilmu, idha'atan, sebagai bentuk penyia-nyiaan, lahu, pada ilmu itu sendiri. Jadi jawaban Abu Hurairah ini begitu sederhana untuk merespon curhatan seseorang padanya yang dia takut menyia-nyiakan ilmu. Jadi jawaban Abu Hurairah, bentuk penyanyian paling ilmu yang paling sederhana adalah ketika engkau sudah tidak belajar lagi. Jadi selama engkau masih belajar, engkau tidak disebut menyia-nyiakan ilmu, meskipun pengamalannya itu proses. Jadi jawaban beliau itu, ketika engkau sudah tidak belajar, itu berarti engkau sudah menyia-nyiakan ilmu. Nah, ketika belajar berarti itu sudah ada penghargaan terhadap ilmu. Nah, jawaban Abu Hurairah ini memberikan satu sudut pandang pada kita ya. Kita misalnya sebagai seorang pelajar di usia-usia sekarang,
memang tidak semua ilmu bakal kita praktikkan ya. Contoh paling sederhana, kita belajar bab haji dalam fikih, kita belajar bab waris dalam fikih, bahkan kita belajar bab nikah. Tapi apakah bisa langsung diamalkan? Nah, itu lama ya, apalagi soal nikah itu. Nah, apalagi ilmu-ilmu seperti ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Itu ibarat kata mengetahuinya memang pahamnya sekarang, tapi proses pengamalannya itu butuh waktu. Tidak serta-merta ketika kita sudah paham hari ini, di saat yang sama kita bisa mengamalkannya. Nah, itu lama banget prosesnya. Sehingga saya sendiri menyederhanakan proses belajar atau belajar memahami ilmu itu adalah satu proses. Mengamalkannya itu adalah proses yang lain. Yang kedua ini butuh waktu yang lama. Jadi dua proses tadi adalah satu kesatuan. Kita seorang muslim wajib melakukannya. Tapi proses yang kedua ini itu lama. Bisa dikatakan bahkan proses mengamalkan ilmu itu fakultasnya seumur hidup. Adalah seumur hidup. Kayak kita belajar tasawuf, itu kan kepake seumur hidup. Kita belajar akhlak, itu kan kepake seumur hidup. Gak mungkin di satu waktu kita langsung bisa mengamalkannya. Bisa jadi butuh waktu sampai akhirnya kita paripurna. Jadi memang mengamalkan ilmu itu butuh proses, karena memang itu berat dan menjadi ujian kita semua. Sekali kita tidak bisa mengamalkan atau bahkan melenceng dari ilmu, langsung kita jatuh lebih derajatnya lebih buruk daripada orang awam sekalipun ya. Seperti ancaman Kanjeng Nabi bahwa orang alim itu ada kalanya akan bahagia selamanya atau celaka selamanya. Nah, celaka selamanya ketika dia melenceng dari keilmuannya, akhirnya dia bisa lebih rendah daripada orang awam, atau dia di nerakanya itu paling bawah. Nah, maka ya cobaan kita itu adalah di proses kedua tadi, proses mengamalkan ilmunya. Jadi ya hemat saya, selama kita masih punya himmah, punya cita-cita yang tinggi dalam belajar, dan kita setia untuk belajar, insya Allah kita masih di on track gitu ya. Karena kita terus ya dekat dengan ilmu, nggak mungkin melenceng gitu. Tapi kalau sudah kita meninggalkan ilmu itu sendiri karena jabatan, itu udah alamat. Waqila li Ibrahim bin Uyainah, dan ditanya terhadap Ibrahim bin Uyainah, ayyun nasi atwalu nadamah, orang seperti apakah yang akan punya penyesalan panjang atau yang akan banyak menyesal gitu. Sebentar. Orang seperti apakah yang akan banyak menyesal? Qala, menjawab siapa Ibrahim bin Uyainah, amma fi ajilid dunya, ketika di dunia sekarang, fasani'ul ma'ruf ila man la yashkuruhu, adalah yang menyesal atau yang punya penyesalan itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain, tapi orang lain tidak berterima kasih padanya, dia tidak dibalas jasanya. Nah, itu kadang dia ya ibarat kata mengeluh. Wa amma indal mauti, tapi ketika mati, penyesalan orang yang sudah mati itu adalah fa'alimun mufarritun, orang alim tapi dia lalai. Lalai ya bisa bermakna tidak mengamalkan ilmunya, tidak konsisten dalam belajar, atau tidak istiqomah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Dia penyesalannya adalah ketika dimati. Wa qala al-Khalilu ibnu Ahmada. Nah, ini nama-nama tokoh yang dikutip di sini mulai pada orang-orang ulama salaf ya. Kalau tadi sahabat Sayyidina Umar, Abu Hurairah, sekarang mulai para tabi'in. Nah, ini masyhur. Nah, ini yang akan saya baca yang sekarang ini sangat masyhur. Mungkin teman-teman nanti bakal mengenal kalimat ini ya. Ar-rijalu arba'atun. Orang itu dibagi menjadi 4 golongan. Manusia itu ada 4 macam. Pertama, rajulun yadri
wa yadri annahu yadri. Orang yang dia tahu, dia ibarat kata punya pengetahuan dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu bisa dikategorikan adalah ulama yang bijaksana, ulama yang tahu diri. Dia alim, punya ilmu dan tahu bahwa dirinya punya ilmu. Nah, ini proporsi paling ideal. Kok proporsi apa? Porsi paling ideal seorang ulama atau golongan manusia. Fadzalika alimun, maka kata Khalil, macam pertama ini adalah orang alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah kalian. Ikutilah orang macam pertama ini. Orang yang alim tapi tahu diri. Ya, macam yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang punya potensi jadi ulama gitu ya. Dia tahu, dia cerdas, katakanlah cerdas. Dia cerdas. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya cerdas. Tapi dia tidak tahu bahwa dia punya potensi untuk menjadi ulama, untuk menjadi ilmuwan, untuk menjadi peneliti misalnya dan lain sebagainya. Macam yang kedua ini disebut fadzalika naimun. Orang macam yang kedua ini dia orang yang sedang tertidur. Fa'aikiduhu, maka bangunkanlah orang semacam ini. Diajaklah untuk belajar. Golongan yang kedua ini ya yang masih mending ya. Dia orang alim, tapi karena dia tidak tahu bahwa dirinya alim, ya dia tidak belajar atau dia tidak memaksimalkan potensinya. Nah, yang ketiga ini yang mulai bahaya ya. Ketiga, warajulun la yadri, tapi masih mending. Orang yang dia tidak punya pengetahuan atau dia tidak tahu, wa yadri annahu la yadri, tapi dia tahu diri bahwa dirinya tidak tahu. Dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Akhirnya dia bijak tahu memposisikan diri kalau dirinya tidak tahu, sehingga tidak berkomentar atas hal-hal yang dia tidak tahu atau tidak merasa dirinya tahu. Nah, masih bagus orang bodoh tapi bijak. Fadzalika mustarsyidun fa'allimuhu. Maka orang semacam ini adalah orang yang mencari petunjuk atau sedang mencari hidayah. Fa'allimuhu, maka ajarkanlah dia. Ajarkanlah dia. Nah, yang keempat ini yang bahaya, yang terjadi hari ini banyak ya. Warajulun la yadri, orang itu udah tidak tahu, udah bodoh ya. Wala yadri annahu la yadri, tapi dia juga tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, alias dia sok tahu. Atau kita biasanya menyebut ketika belajar ilmu mantik itu namanya bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat ini double ya. Udah tidak tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, atau jahlun murakkabun ya. Itu bodoh kuadrat gitu. Fadzalika jahilun farfuduhu. Maka orang ini orang yang jahil, yang bodoh, maka tolaklah dia. Jangan diberikan tempat orang-orang semacam ini. Udah bodoh tapi gak bijak sana. Nah, ini masih berkaitannya. Nah, apa kaitannya dengan ulama su? Bisa jadi hari ini model orang yang keempat ini yang banyak ibarat kata mengaku dirinya sebagai ulama padahal belum ulama. Mengaku dirinya alim di satu bidang, misalnya yang lagi rame nih, mengaku dirinya paham soal ilmu nasab padahal belum pernah membaca satu kitab yang sistematis soal ilmu nasab. Hanya karena didorong oleh kebencian terhadap satu klan ya, atau satu nasab, akhirnya dia berbicara seolah dirinya paham ilmu nasab. Nah, itu berarti golongannya adalah golongan keempat. Nah, ini berbahaya. Berbahaya. Justru kita banyak dianjurkan untuk menjadi orang ketiga. Maksudnya orang ketiga ini golongan ketiga, tapi sebagai prinsip. Jadi bodoh itu bukan dijadikan sebagai apa ya? Kita bodoh itu dalam arti sebagai suatu sikap sebelum belajar. Artinya selalu merasa bodoh itu baik. Bodoh itu buruk, tapi selalu merasa tidak tahu itu baik. Sehingga orang akan senantiasa belajar. Artinya selalu merasa tidak tahu, akhirnya dia belajar. Gitu. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan
Sufyan Ats-Tsauri berkata, yahtiful ilmu bil amal. Ilmu itu akan berbicara, ya, ilmu itu akan berbicara ketika diamalkan. Fa in ajabahu, maka jika menerima atau menjawab siapa orang hu kepada ilmu, artinya jika mengamalkan maksudnya ya. Wa illa, dan jika tidak mengamalkan, irtahala, maka akan pergi apa ilmu. Nah, ini masih sama maknanya. Wa qala Ibnul Mubarak, dan Ibnul Mubarak berkata, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Seseorang senantiasa disebut alim, ya alim, ma talabal ilma, selama dia mencari ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima, jika dia menduga bahwa dia sudah tahu, faqad jahila, maka dia hakikatnya bodoh. Nah, ini menarik ya kalimatnya Ibnul Mubarak. Seseorang disebut alim itu kategorinya sederhana. Ketika ia senantiasa belajar. Orang kok tiap hari belajar, itu dia tanpa dia menyebut dirinya alim, dia sudah alim. Nah, tapi kalau di saat dia belajar, dia sudah merasa dirinya tahu, oh saya udah selesai nih belajar ini, saya sudah tahu. Hakikatnya dia sudah bodoh. Atau hakikatnya justru di saat itu dia sudah berhenti belajar gitu, karena dia sudah merasa tahu gitu. Maka ya seperti tadi, seorang belajar itu idealnya selalu merasa tidak tahu. Wa qala al-Fudail Fudail bin Iyad, ya, salah satu tokoh tabi'in yang masyhur ya, berkata, inni la arhamu salasatan. Sesungguhnya aku itu menghormati atau menyayangi 3 macam orang. Apa? Yang pertama, aziza qaumin, orang yang ditokohkan dalam satu kaum, orang yang disegani dalam satu kaum. Dzalla, tapi dia merendah. Nah, jadi ibarat kata ketua dari masyarakat atau seorang tokoh, tapi dia bersikap rendah hati. Wa ghaniyan iftaqara, dan orang kaya tapi dia dalam hatinya selalu merasa fakir, dalam hatinya selalu merasa butuh kepada Allah. Wa aliman tal'abu bihid dunya, dan orang alim yang bisa menaklukkan dunia. Tal'abu sebenarnya kan bermain maknanya, tapi yang dimaksud adalah dia tidak dimainkan oleh dunia, tapi justru dia yang memainkan dunia. Nah, artinya kaitannya sama ulama, pembahasan kita hari ini, bahwa ya seorang alim itu harusnya bukan dunia yang mengendalikannya, tapi dia justru yang mengandalkan dunia. Wa qala al-Hasan, dan Hasan berkata, uqubatul ulama imautul qalbi. Wah, ini yang berat ya. Siksaan seorang ulama atau cobaan orang ulama itu, atau ya bisa jadi kita ya, seorang ilmuwan itu, adalah ketika apa? Mautul qalbi, ketika matinya hati. Apa efeknya orang yang sudah mati hati? Seberapapun dia ibadah, seberapa banyak dia baca karangan tasawuf, seberapa banyak dia ikut pengajian pun, kalau hatinya sudah mati, itu tidak akan masuk sama sekali. Nah, itu bahaya. Jadi mautul qalbi itu bisa disebut kiamat kecil. Kiamat kecil untuk diri kita, atau kematian sebelum kematian. Jadi kan kematian itu kan raga ya. Tapi ada kematian sebelum kematian yang lebih bahaya dari kematian yang akhir itu, yaitu adalah kematian hati. Jadi kalau kita kan filsafat itu kan biasanya mengatakan biasa, manusia itu kan hayawanun natik, atau hewan yang berakal. Nah, ketika akalnya mati, dia tidak lagi menjadi manusia. Dia juga ibarat kata dia mati menjadi manusia, dia berubah jadi hewan. Ada level lagi yang lebih bahaya, lebih dahsyat dari matinya akal tadi. Matinya hati. Jadi selain akal itu yang punya pengaruh luar biasa dalam organ kita, ya kita sebagai manusia, itu adalah hati. Jadi selain hayawanun natikun,
juga hayawanun dzu qalbin, hayawan yang punya hati. Nah, hati ini identitas paling krusial bagi kita. Ya, jadi jangan sampai kita mati hatinya. Tapi bukan mati rasa mencintai ya. Beda itu. Apa ciri-ciri paling sederhana orang yang mati hatinya itu? Wa mautul qalbi, dan mati hati itu, ciri paling sederhana mati hati itu adalah thalabud dunya bi amalil akhirah. Masya Allah. Jadi posisi di mana orang mencari dunia dengan menggadaikan akhiratnya. Wah. Jadi memang sholat itu, puasa itu, bahkan mencari ilmu itu adalah ibadah akhirat ya. Kita sepakat puasa, sholat, zakat, atau ya zakat ya, itu semua adalah ibadah akhirat. Tapi bisa di saat yang sama bisa menjadi perbuatan dunia kalau diniatkan untuk mencari dunia. Jadi ya sholat pencitraan biar terpilih presiden, kemudian zakat, infak ke masjid gede, ternyata kepentingannya biar dapat 2 periode bansos. Dan nah itu udah masuk ciri matinya hati. Karena apa? Bahkan amal yang sakral pun ya, kalau kita berbicara di filsafat, amal yang sakral pun digadaikan untuk yang imanen, yang hina, yaitu jabatan dunia. Ini yang berbahaya ya. Jadi jangan sampai kita punya ilmu, jangan sampai ilmu kita gadaikan untuk mencari dunia. Wa ansyadu ya, wa ansyadu, dan mereka menggubah syair. Ini juga masih maknanya sama. Ajibtu limubta'id dhalalati bil huda. Aku heran terhadap orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Jadi berarti kan dia membayar hidayah untuk membeli kesesatan gitu. Ya sama dengan tadi, dia menjual akhiratnya untuk membeli dunia. Waman yashtari dunyahu biddin, orang yang membeli dunia dengan agama, dengan mempertaruhkan agama. A'jabu, justru lebih mengherankan, justru lebih gak masuk akal, justru lebih membagongkan ya. Kalau bahasa-bahasa sekarang justru lebih ya gak ngotak gitu. Agama digadaikan untuk dunia. Wa a'jabu min hadaini, dan yang lebih mengherankan dari 2 macam orang tadi, man barang ialah orang ba'a yang menjual dinahu, agamanya, menjual agamanya, bidunya dengan dunia, siwahu dengan dunia, siwahu untuk mencari hal yang lain dari agama itu. Fahuwa min daini a'jab, maka orang yang kategori ketiga itu lebih mengherankan dari 2 macam pertama tadi. Ya sederhananya dia masih sama, memperdagangkan agama untuk mencari dunia. Nah, itu sudah kebolak-balik. Oke. Oke. Dari sekian kutipan yang disampaikan oleh atau yang dikutip oleh Imam Ghazali dari para perkataan ulama, hemat saya ya, kita di posisi sekarang sebagai pelajar ya, mungkin di mahasiswa sebelum menikah itu memang rata-rata posisinya masih belajar secara teori. Kita masih memperbanyak teori atau ya mempertajam, mengasah keilmuan sampai kita punya keahlian di bidang ilmu tertentu. Memang kita di situasi yang tidak mungkin ideal, dalam arti kita tidak bisa mengamalkan seluruh ilmu kita. Tapi nanti akan ada fase di mana kita sudah seharusnya meninggalkan teori, tapi sudah masuk pada fase
pengamalan. Nah, pengamalan ini yang lama, butuh proses dan susah. Dan pengamalan ini bisa jadi fakultasnya adalah seumur hidup, tidak terbatasi oleh beberapa semester. Jadi pengamalan ilmu seperti kita belajar teori sabar, itu nggak ada SKS-nya, dan pengamalannya ya seumur hidup, nggak ada SKS-nya, nggak bisa diukur dia dapat nilai A sabar, nggak ada ukurannya. Nah, begitu juga qanaah, begitu juga zuhud, dan semua sifat-sifat yang lain. Nah, sehingga tarafnya setelah orang itu punya kebijaksanaan teoritis, dia masuk kepada kebijaksanaan praksis. Ibarat kata ini mengutip ya perkataan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal itu lisan dalam bentuk tindakan. Jadi kita memberikan, kalau mau ngasih tahu orang itu gak usah ngomong, tapi langsung ngasih contoh, itu namanya lisan hal. Itu lebih fasih daripada lisanul maqal. Ya, ibarat kata orang tua tiap hari mendidik anak dengan ngasih tahu, itu kalah dengan tiap hari ngasih contoh. Ngasih contoh itu namanya lisanul hal. Nah, makanya kita suatu saat harus bisa melampaui lisanul maqal, masuk pada lisanul hal. Artinya kita bijak secara keseharian dan praktik kehidupan kita, gitu. Nah, maka ya kita harus banyak-banyak berdoa. Ini juga doa yang dianjurkan ya. Kalimatnya Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami apa-apa yang dapat memberikan manfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Nah, ini dua hal yang saling mendukung satu sama lain. Kalau tadi alimna ma yanfa'una, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat ya pada kami. Yang kedua adalah manfaatkanlah, manfaatkanlah apa-apa yang telah engkau ajarkan pada kami, gitu. Jadi ya proses, artinya ajarkanlah ilmu yang bermanfaat. Kemudian ketika kita sudah punya ilmu, semoga ilmu itu bisa kita manfaatkan. Wazidna ilman nafi'an, dan tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Memang pembahasan ini sudah sejak di pesantren dulu itu sudah ditekankan terus sama kiai saya ya, sama kiai kita ya, sama pengasuh kita, bahwa mencari belajar itu tujuannya mendapatkan ilmu yang baru. Mungkin terdengar klise ya, tapi itu kemudian terbukti ketika kita sudah di fase mengalami kehidupan dewasa, mengalami realitas kenyataan kehidupan ini, bahwa ya akhirnya seluruh ilmu yang kita pelajari yang akan abadi itu yang bermanfaat. Tapi kalau nggak bermanfaat itu hilang. Nah, makanya seperti kemarin, kalau bisa selain kita belajar ilmu dunia ya, ilmu yang sifatnya menyokong kita di dunia, cara paling sederhana agar ilmu kita bermanfaat ya diimbangi dengan ilmu-ilmu akhirat. Agar apa? Agar selain otak kita yang bijaksana, dalam arti otak kita yang diisi dengan asupan-asupan keilmuan, hati kita juga tenang, hati kita juga bijaksana, tidak mati, hati kita juga hidup ya. Jadi mungkin sampai situ dulu perkataannya. Memang ini pelan sekali membaca kitab Ihya Ulumuddin. Soalnya kalau dibaca banyak ya akhirnya seperti hataman Ramadan nanti, hataman Ramadan. Ya, mungkin ya agak apa-apa sedikit yang kita baca, semoga bermanfaat ya dan menjadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub